Perkenalkan, namaku Vivi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2019. Halo Kak Vivi, selamat Halo, salam datang. kenal. Salam Halo. kenal. Siapa ya kakaknya ya? Kita di sini Hai santai Kak aja ya, kita kayak Vi. ngobrol biasa aja. Oke, Iya Kak, siap. Hai. Oke Kak, oke, oke Kak, langsung saja ceritain dong Kak, perjuangan Kak Vivi masuk UNY itu gimana sih? Iya, terima kasih atas waktunya. Aku mau cerita mengenai gimana sih sampai bisa kuliah di UNY ya. Nah, jadi emang dulu tuh nggak minat masuk ke perguruan tinggi negeri karena dari dulu udah kepengen ngincar masuk kedinasan atau enggak ikatan dinas. Contohnya kayak STAN, terus IPDN. Tapi waktu itu kan ada pemeringkatan SNPTN. Nah, aku dapat pemeringkatan itu. Terus awalnya tuh ragu mau diambil apa enggak ya gitu. Terus konsultasi sama orang tua katanya diambil aja gitu buat pegangan gitu. Kan kalau PTK atau ikatan dinas kan belum pasti juga. Lalu yang tadinya aku gak minat ke PTN kan, nah terus ya udah sih ikut saran orang tua orang tua apa sih nggak salah juga kan. Nah terus karena aku emang nggak minat ke perguruan tinggi negeri jadi kan bingung mau milih apa. Terus sempat tanya-tanya ke teman, temen tuh pada milih manajemen sama akuntansi, terus administrasi negara. Terus aku udah mulai cari tuh prospek kerjanya apa di jurusan itu. Aku tertarik masuk manajemen sama akuntansi, tapi waktu itu nggak dibolehkan sama orang tua dan lebih disarankan untuk masuk ke PGSD. Sebenarnya waktu itu kan namanya masih labil ya, pasti kayak keinginan untuk ikutin ego sendiri. Terus aku juga percaya bahwa apa ya namanya ridho orang tua, restu orang tua pasti itu kan apa yang orang tua inginkan pasti membawa kita menuju jalan yang benar gitu. Terus akhirnya aku ikutin saran orang tua daftar di PGSD UNY pilihan satu, yang pilihan 2 PGSD di UNS. Nah, emang bener sih kalau restu orang tua tuh pasti akan kayak ada aja gitu. Akhirnya tuh kemarin keterima walaupun dari sekolahku kan aku jurusannya IPS ya. Nah, itu di sekolahku yang mau ke PGSD-UN itu ada 2 orang. Nah, mungkin emang karena orang tua aku merestuinya emang di PGSD jadinya masuknya ke PGSD UNY pilihan pertama. Itu. Seperti itu, Kak. Oh gitu ya Kak. Oke oke. Berarti dulunya Kak Lutfi, Kak Vivi itu nggak terlalu minat di perguruan tinggi negeri ya Kak. Berarti dulu Kak Vivi itu incarannya kedinasan sama ikatan dinas ya Kak, seperti itu. Ya, ya aku sendiri kemarin nggak daftar SBM. Kan waktu itu kayak teman-teman tuh pada bilang kayak ngerasa aku tuh berharap dapat SN terus aku nggak daftar SBM gitu. Padahal tuh enggak, kalau aku udah nggak dapat SN ya udah aku mau langsung ambil yang kedinasan itu. Kemarin sih cuma sempat nyoba daftar STAN aja sih. Tapi belum lolos juga di STAN. Oh, berarti rezekinya Kak Vivi, alhamdulillah masuk PGSD ya Kak, Ya, alhamdulillah masuk lewat jalur PGSD. SNMPTN. Terus mau tanya nih Kak, gimana sih strategi Kakak itu yang buat
lewat jalur SNMPTN, strateginya itu gimana, pilihan satu, pilihan dua itu, cara menentuinnya gimana sih Kak, sampai bisa lolos. Yang pertama pasti faktor dari doa orang tua itu utama ya Kak. Tapi kan ada juga faktor dari kita pasang strategi yang bagus biar kita bisa lolos gitu ya Kak. Bisa diceritain dan dijelasin Kak? Iya, kan kalau kayaknya nggak cuma di SMPTN sih, di SBMPTN juga kayak kita ngelihat passing grade-nya kan. Nah, misalkan eh, sama-sama di jurusan PGSD nih. Nah, kita lihat PGSD UNY sama PGSD UNS passing grade-nya itu lebih besar mana. Misalkan aku tuh kemarin sempat searching-searching, ternyata passing grade-nya lebih besar yang di PGSD UNY. Maka dari itu PGSD UN-nya aku taruh di pilihan ke satu, terus PGSD UNS aku taruh pilihan kedua. Itu sih. Wah, gitu ya Kak. Oke, oke. Kalau boleh tahu nih Kak, nilai Kakak bisa lolos SNMPTN itu rata-rata rapot berapa ya Kak? Rata-rata rapot itu kemarin semua mata pelajaran itu sekitar 87,4 kalau nggak salah. Itu kan dari nilai semester 1 sampai semester 5, tapi kita ambil nilai pengetahuannya aja. Kan tapi kan ada yang bilang kayak lebih yang dilihat itu kalau di SNPTN itu yang 6 mata pelajaran kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus kalau IPS ya geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah. Tapi Iya. kalau rata-rata aku sih emang semester 1 sampai semester 5 itu juga emang ada yang mengalami penurunan di semester 4. Dan juga sebenarnya kayak nggak nyangka sih bisa masuk di SNMPTN soalnya waktu semester 1 itu ada satu mata pelajaran yang aku nilainya D. D itu kan artinya nggak lulus KKM kan. Itu aku bahasa Inggris dapet Iya, iya. 72. Jadi kayak udah ngerasa ya udahlah gitu. Hmm, berarti Tapi kalau eh, iya Kak, iya, iya kenapa? Putus-putus ya. dilanjut dulu Kak. Halo, suara masuk nggak ya? Halo, halo. Gimana Sak? Din putus-putus Halo, Kak. putus-putus ya? Masih putus-putus nggak Kak? Iya, iya masuk-masuk. Oke, dilanjut dulu Kak. Silahkan. Tadi aku iya jadi kayak rata-ratanya tuh emang nggak naik terus, ada yang penurunan di semester 4. Terus ya itu ada beberapa nilai, satu nilai sih cuma satu nilai di semester 1 yang dapat 72. Tapi emang di mata pelajaran itu tapi tetap naik turun. Tapi abis itu aku langsung nggak dapet D gitu. Jadi cuma dapet D sekali. Aku juga nggak ngerti. Padahal waktu itu sempat dibilangin sama guru BK kalau udah ada nilai yang D itu kamu gak bakalan bisa lolos gitu. Cuma aku kan emang dulu yang nggak mikirin masuk PTN kan, jadi ya udah bodo amat gitu. Ternyata malah lolos, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah sekali ya, Kak. Terus kalau naik turunnya Kakak, naik naik turunnya nilai di per semester itu sangat berpengaruh nggak sih Kak di seleksi SNMPTN itu? Kalau naik turun, kalau menurutku enggak sih, nggak terlalu berpengaruh. Soalnya aku juga sempat tanya sama teman-temanku, itu mereka juga naik turun, cuma emang naik turun tapi yang nggak terlalu turun-turun banget gitu. Jadi ya masih bisa dikatakan stabil gitu.
Oh, berarti harus nggak terlalu turun banget, tapi harus stabil gitu ya, Kak? Iya, benar. Kan kalau SNPTN Oh, juga nggak dari satu faktor kan, ada faktor alumni. Misalkan di sekolahmu itu tahun lalu lulusan yang dari SMA-mu masuk ke UNY itu dia punya prestasi bagus di UNY. Jadi nanti kayak bakalan bisa diambil banyak dari sekolah asalnya gitu. Jadi kalau iya SNPTN bener emang banget, Kak. susah ditebak juga Sekolah, sih. bener banget, Kak. Bener, susah banget ditebak. Gitu. Kayak temanku juga dulu rata-ratanya ada yang 83 sama satu orang 79. Itu masuk prodi yang sama dan yang diterima malah anak yang KKM-nya itu 79. Tuh. Jadi ya emang penilaian dari SNMPTN itu random banget ya, Kak. Banyak faktor juga. Iya benar, random. Jadi Oke, Kak, ya lanjut. eh Iya, Kak, gimana Kak Vivi? Oke, lanjutin ya, Kak. Terus Kakak kan masuk prodi pendidikan guru sekolah dasar ya, Kak. Boleh ceritain singkatnya, Kak, prodi PGSD itu seperti apa dan bagaimana sih prodi PGSD itu? Silakan, Kak Vivi. ya jadi prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar udah jelas yaitu eh, pastinya bakalan jadi guru di SD. Nanti bisa ngajar di swasta jurusan maupun di negeri. Terus jurusan ini juga termasuk banyak peminatnya dan dengar-dengar juga peluang untuk menjadi PNS itu lumayan besar karena kan kita juga tahu kan kalau SD di setiap desa itu pasti ada, dibandingkan sama guru-guru yang lain kan paling satu kabupaten cuma ada beberapa gitu. Terus hmm, jurusan jurusan ini juga banyak peminatnya, kemarin itu sepertinya top 10 kalau nggak salah, peringkat 4 apa ya. Tapi kalau jurusan ini itu kan tahun tahun 2019 ke bawah, ya ke bawah itu kan ada PGSD dibagi 3 kampus. Kampus pertama kampus pusat, yang kedua kampus Mandala, yang ketiga kampus Wates. Kalau aku sendiri itu masuk ke kampus Wates karena kan lokasiku kan Kebumen, Jawa Tengah. Kan kalau Kebumen itu dekatnya ke Wates daripada ke pusat. Jadinya aku masuk ke kampus Wates. Tapi semenjak tahun 2020, tahun kemarin itu udah di pusat sama Mandala semua. Jadi untuk di PGSD Wates sudah nggak ada. Jadi tinggal angkatanku sama angkatan 2018, 17 itu masih di Wates sampai lulus. Tapi kalau angkatan 2020 udah di pusat sama Mandala semua. Tapi kalau di Wates sendiri itu nggak hanya program studi PGSD, tapi ada D4. D4-nya itu ada administrasi perkantoran, manajemen pemasaran, akuntansi, terus S1-nya ada PJSD, Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Kenapa? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kalau tahun 2020 itu PGSD udah nggak ada di Wates? Karena Wates itu akan jadi sekolah vokasi. Jadi S1-nya dipindahkan ke pusat gitu. Itu sih cerita singkat mengenai Oh, gitu ya, PGSD. Kak. Iya, Oke, oke. Berarti Kak Vivi sampai lulus itu di PGSD Wates. ya Terus juga betul eh, sekali. di situ ada prodi sama prodi pendidikan jasmani. Gitu ya, Kak? Iya,
Yang S1 tinggal PJSD sama PGSD. Kayak Kak, terus menurut Kak, kalau di kampus itu ada asramanya enggak ya Kak? Kenapa, Kak? Ada apa? Putus-putus? Ada. Kalau di kampus waktu itu ada asramanya ya Kak? Iya, ada asrama. Jadi di kampus Wates ada asrama. Itu asramanya membayar untuk mahasiswa baru dan bayarnya 1.750.000. Dan asramanya itu ada 4 lantai, tapi cowok sama cewek dipisah. Jadi ada sendiri cowok sendiri, cewek sendiri ada. Lalu itu tuh cuma 2 semester. Terus kalau di Mandala juga ada ini, ada apa? Ada asrama. Jarak Mandala sama kampus pusat sekitar 15 menit. Tapi kalau misalnya kalian dapat kampus pusat terus mau asrama di Mandala, itu jaraknya sekitar 15 menit sih. Tapi kan kalau Jogja kan macet ya. Jadi aku nggak menyarankan sih. Mungkin ya kalau misalnya ada yang mau, ya boleh sih. Tapi ya paling berangkatnya lebih gasik lagi. Mungkin 30 menit sebelum masuk gitu. Terus asramanya itu satu kamar Iya ya Kak, yang soalnya di juga atas Jogja kan macet ya bertiga. Kak. Iya, asramanya satu kamar ada bertiga, tapi ada 3 ranjang juga, jadi ranjangnya sendiri-sendiri gitu. Untuk kamar mandinya juga banyak kok. Oke Kak, berarti bisa dikatakan kalau asrama itu harganya lebih terjangkau ya Kak daripada kos-kosan sama kontrakan ya Kak. Iya, tapi kalau di Wates itu emang kos-kosan juga nggak terlalu mahal, nggak kayak di pusat. Yang sekitar 2 juta, 2,5 juta itu ada kok di Wates. Kalau misalkan kalian kan pasti ada yang lebih lebih senang sendiri gitu kan privacy, ya bisa pilih kos, nanti ada yang sekitar 2 juta, 2,5 juta ada, kan nggak terlalu beda tipis sama yang asrama juga. Hmm, oke Kak, terima kasih atas info-info dari seputar eh, cerita singkat dari Prodi PGSD sama mengenai asrama-asrama yang ada di kampus Mandala dan kampus Lates. Oke, kita lanjut ya Kak. Yang dipelajari Kak Vivi di Prodi PGSD itu apa aja ya Kak? Ada berapa banyak sih di Prodi Yang PGSD itu dipelajari, mata kuliahnya? maaf maaf, gimana kak, tadi ada gangguan sedikit kak. Eh, Cerita yang dipelajari Kak Vivi di Prodi PGSD itu seperti apa gitu. Terus mata kuliah di Prodi PGSD itu apa aja gitu Kak. Ya, yang dipelajari di jurusan PGSD, pastikan yang terlintas di pikiran kalian, guru PGSD, guru SD, pasti belajar pelajaran SD gitu kan. Tapi di sini tuh nggak hanya belajar itu, tapi ada belajar pelajaran SMP, SMA, lebih ke SMA sih. Terus juga bukan hanya materi gitu, tapi lebih gimana sih caranya ngajar gitu. Gimana sih tahu psikologi anak, gaya belajar anak, terus tahu landasan pendidikan di sekolah dasar gitu. Terus juga kemarin semester 3 udah mulai observasi, datang ke sekolah, tapi karena pandemi jadi observasi dan wawancaranya itu dilaksanakan secara online. Terus kemarin disuruh mengamati aktivitas belajar siswa di SD tersebut, apakah pembelajarannya itu gimana sih? Apakah udah
tepat, apa ada belum, apakah gurunya hanya mengasih tugas saja, apakah gurunya memberikan penguatan terhadap materi gitu. Terus kalau waktu offline kemarin juga udah sempat simulasi jadi guru mengajar di kelas, nanti teman-teman kita sama mahasiswa itu jadi muridnya. Lalu untuk semester 1 kemarin ada pembelajaran konsep dasar matematika SD. Nah, kemarin itu diajarin sama dosen kayak gimana sih kita nerapin konsep biar anak tuh paham paham sama rumus-rumus ya tahu konsepnya gitu. Karena kan kalau kalau hanya anak suruh menghafal rumus kan gampang lupa. Jadi kita tuh diajarin nerapin konsep ke anak biar mudah diingat dan kayak menjadi pembelajaran yang bermakna. Lalu untuk prospek kerja setelah lulus dari PGSD itu bisa buka les privat, mendirikan yayasan, konselor, guru SD negeri dan swasta, ikut lembaga bimbel, dan pegawai bank. Karena untuk pegawai bank sendiri itu bisa untuk semua jurusan, jadi nggak hanya jurusan tertentu saja. Oke Kak, seperti itu ya. Berarti di prodi PGSD itu nggak nggak melulu tentang materi, tapi kita mempelajari tentang psikologi anak ya Kak, gimana eh, kita cara mengajar dengan baik, terus menanam konsep kepada anak, cara cara yang tadi Kak Vivi bilang matematika dasar gitu ya Kak, biar anak itu nggak hanya menghafal tapi juga paham dan tahu bagaimana cara-caranya gitu ya Kak. Ya, benar sekali. Oke, berarti prospek kerjanya juga luas ya Kak, nggak nggak semua menjadi tenaga pendidik tapi juga bisa jadi pegawai bank juga ya Kak. Ya, jadi kalau kalian pengen jadi pegawai bank, bisa masuk PGSD. Nah, betul teman-teman, siapa yang berminat banget nih yang pengen masuk prodi PGSD kan, prodi PGSD itu eh, termasuk prodi yang peminatnya banyak banget sampai ribuan ya Kak. Berapa ribu ya Kak? Kalau nggak salah Kemarin pas 4.000, tahunku 4.000 ya Kak, benar. ya 4 Kemarin ribuan. juga pas tahunku 2020 ya kurang lebih segitulah Kak. Karena emang daya tampung hidupnya juga lumayan gede tapi juga peminatnya banyak juga ya Kak. Iya, jadi kayak 50-50. Iya, Bisa kok. untuk teman-teman yang pengen masuk prodi PGSD lewat jalur SNMPTN harus dipersiapkan, terus juga pasang strategi juga biar kalau insya Allah rezekinya pasti bisa lolos, terus juga restu orang tua itu paling penting dan nomor satu. Tuh, terus tips dan trik Kak supaya bisa lolos di PTN khususnya di UNY, di Universitas Negeri Yogyakarta yang universitas yang masuk klaster satu gitu Kak. Silakan. Ya, tips and trik lolos perguruan tinggi negeri khususnya di UNY. Yang pasti dan yang utama, banyakin berdoa. Banyakin sholat tahajud di sepertiga malam ya. Terus juga Berarti malam. Betul. doa dan restu orang tua itu pasti penting banget. Pasti kalian di sini ada yang lagi kontrak jurusan sama orang tua ya. Mau mentingin ego atau nurut sama orang tua. Aku pernah pada zamannya kok. Pasti ada Kak, pasti. Ya itu Ya Kak, benar, benar. nanti kalian diskusikan sama orang tua kalian apa ya kasih kelebihan dari apa yang kalian pilih gitu nanti biar
kita tuh harus bisa ngeyakinin orang tua meskipun nanti hasilnya misalkan hasilnya itu kayak kadang kan orang tua ada yang ya udah kalau orang tua bilang ini ya ini gitu kan. Nah ya udah kalau saranku sih ya udah nurut gitu soalnya orang tua tuh pasti tahu yang terbaik buat kita yang lebih berpengalaman gitu itu kalau menurutku ya. Terus yang ketiga belajar waktu untuk belajar yang paling fresh gitu. Kalau menurutku sih sekitar jam 3 pagi. Karena kalau kita belajar di jam segitu, kan itu suasananya hening. Nah, nanti materi-materi yang kita baca atau kita pelajari, kita latihan-latihan soal, itu akan lebih masuk dan kena ke memori otak. Gitu, Kak. Mungkin itu tips trik dan Oke, Kak. dari saya. Oke, berarti yang pertama yaitu seorang tua paling utama, yang kedua yaitu belajar, yang ketiga harus juga kita juga harus apa cari-cari informasi ya Kak mengenai produk tersebut, terus prospek kerjanya, terus daya tampung, persaingannya gimana dan lain-lain gitu ya Kak. Terus juga yang lolos pemeringkatan SNMPTN, eh, aku ucapin selamat dan tinggal nunggu pendaftaran gitu ya. Semoga bisa diberikan yang terbaik dan harus eh, musyawarah sama orang tua, baiknya ambil prodi apa, gimana dan lain-lain gitu. Terus yang belum belum rezekinya masuk pemeringkatan SNMPTN jangan berkecil hati, masih ada SBMPTN, masih ada jalur mandiri gitu. Terus yang eh, masuk pemeringkatan SNMPTN juga nggak boleh ayem-ayem, harus belajar juga SBMPTN gitu. Karena kan juga apa daya tampung SNMPTN juga terbatas kan seperti itu. Jadi harus tetap semangat, tetap berjuang buat SBMPTN gitu. Terus juga di UN-nya kan ada jalur mandiri juga ya Kak. Betul kan Kak, jalur mandiri? Iya, ada jalur seleksi mandiri dan itu nanti seleksi mandirinya juga banyak, ada rapot, CBT, terus prestasi akademik, non akademik gitu. Oke oke. Eh, terus mau tanya nih Kak sedikit. Ini kan banyak yang tanya Kak, kalau seleksi mandiri itu apakah benar mahal atau gimana ya Kak? Boleh minta penjelasannya? Iya, pasti kalian pikir kalau seleksi mandiri itu UNY mahal gitu kan. Soalnya aku juga dulu pernah berpikiran seperti itu, tapi kemarin waktu 2019 itu terbukti sendiri teman dekatku, dia seleksi mandiri dan dia milih uang pangkal 0 rupiah dan dia masuk. Itu kemarin prodinya pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Terus juga kan kalau uang pangkal itu sebenarnya nggak berpengaruh sama masuk atau enggaknya. Yang penting nilai kita bisa terpenuhi untuk prodi tersebut, kita bisa masuk. Kan terus juga kalau nggak salah uang uang pangkal itu bisa kita isi nol, rentannya nol sampai tidak terhingga ya Kak. Benar atau tidak? Aku takut salah jawab. Iya, betul, Kak. Benar, itu 0 rupiah sampai tidak terhingga. Jadi Jadi isi berapapun bebas. bisa. Iya, jadi kalian Bebas. jangan khawatir. Misalnya kalian ngisi 0 rupiah takutnya nggak bisa masuk. Karena beberapa temanku juga mereka masuk dengan uang pangkal 0 rupiah. Mungkin temannya Kak Sabrina juga ada ya Kak? Iya, ada Kak. Temanku juga eh, dari prodi apa ya, kemarin lupa. Itu isi sekitar 35 juta apa ya. Terus ada yang 25 juta juga. Itu malah nggak lolos gitu. Jadi Iya. emang benar-benar uang pangkal itu nggak berpengaruh pada kelolosan di seleksi mandiri gitu. Karena temanku juga yang 5 juta, 1 juta, 0 rupiah juga banyak yang diterima. Itu, jadi ya nggak usah khawatir teman-teman semuanya yang
pengen masuk seleksi mandiri UNY, eh, seleksi mandiri UNY nggak usah khawatir uang pangkalnya besar banget, besar nih, berpengaruh nih. Ternyata itu enggak, karena juga udah dijelasin dulu sama Profesor Sutrisna Wibawa, itu dulu rektor UNY, emang nggak berpengaruh. Terus juga PLT Profesor Margana itu juga bilang juga nggak berpengaruh. Jadi ya tenang aja ya, yang mau daftar seleksi mandiri juga semangat, harus semangat. Gitu ya Kak Vivi. Benar sekali, harus tetap semangat. Apapun nanti kalian masuk, kalian kan biasanya ada yang minder ya, di seleksi mandiri terkesan kalau uang pangkalnya besar pasti masuk gitu. Kalian gak usah mikirin kata orang, yang penting kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan gitu. Ya, benar banget juga. Karena kan kalau seleksi mandiri nggak melulu tentang uang ya, Kak, juga apa namanya, nilai juga berpengaruh, terus prestasi kayak piagam-piagam sertifikat juga berpengaruh. Begitu ya, Kak Vivi? Benar kan? Betul sekali, Kak. Oke, oke, Kak. Eh, udah, Alhamdulillah udah pertanyaan, bukan pertanyaan sih, sharing session malam ini udah selesai, tinggal kita buka sesi tanya jawab. Oke, silakan yang teman-teman yang ingin bertanya mengenai SNMPTN, mengenai PGSD atau prodi yang lain bisa ditanyakan ya di room chat. Silakan. Mumpung nih sama Kak Vivi kan jalur SNMPTN. Oh, oke, langsung nih ada Nur Amal. Itu angkat tangan ya. Silakan untuk bertanya. Mau on mic atau di room chat nih? Izin on mic aja ya Kak. Oke, Ya. boleh, boleh, boleh. Kak mau tanya, kan kalau prodi PGSD itu kan katanya untuk sosum ya. Lah kalau misalkan SNMPTN mau ambil PGSD, tapi itu waktu SMA tuh jurusannya IPA. Nah itu gimana Kak? Oke, aku langsung jawab ya. Iya Kak. Ya, jadi untuk SNMPTN, PGSD itu emang soshum. Tapi kemarin aku sempat kayak iseng-iseng tanya gitu ke temanku. Kemarin kan yang dapat SNMPTN PGSD satu kelas itu ada 8. 9, ada 9 anak. Dari 9 anak itu aku tanya, kalian sih jurusannya itu apa sih waktu SMA gitu. Terus beberapa mereka juga ada yang dari jurusan IPA alias mereka linjur. Dan alhamdulillah masuk satu kelas sama aku sekarang gitu. Jadi kalau linjur bisa sih di SNMPTN ya. Udah menjawab belum, Nur Amal? Kalau misalkan mau tanya lagi boleh Kak? Boleh, boleh. Setelah itu kira-kira tapi peluangnya nanti kayaknya kecil apa gimana Kak? Aku nggak berani jawab ya. Soalnya kemarin sebenarnya SNMPTN kemarin itu temanku adik kelasku sih, dia rata-ratanya 88. Terus aku dulu kan rata-ratanya cuma 87,4. Nah, terus ya udah kan dia dapat 88 ya, terus aku dengan pedenya aku bilang itu itu pasti, ya nggak pasti sih, kayaknya bakalan ada peluang besar gitu, tapi nyatanya dia nggak masuk dengan skor 88. Itu kan lumayan tinggi ya, tinggi banget malah 88. Jadi aku nggak berani memastikan apakah peluangnya besar atau tidak gitu. Oh, ya Kak, Tapi paham. kalau misalnya ditanya ada atau enggak di SNMPTN PGSD yang linjur, itu ada, jawabannya ada. Iya Kak, siap, Ya, paham. semoga udah Terima menjawab kasih ya. Kak. Ya, Iya sudah. sama-sama. Oke, terima kasih Nur Amal atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Vivi buat jawabannya. Oke Kak, ini aku bacain pertanyaan ya dari Kak Tania yang dari grup Pejuang UNY. Aku bacain ya Kak.
Iya, boleh, boleh. Strategi belajar SBMPTN yang efektif itu gimana sih, Kak? Silakan Kak Vivi untuk menjawab. Oke, terima kasih. Strategi belajar SBMPTN yang efektif. Sebenarnya aku gak belajar SBMPTN. Karena aku emang niatnya masuknya kan dulu PTN, jadi PTK. Jadi belajarnya belajar stan dari kelas 11 sih udah mulai beli buku gitu. Jadi aku kalau misal ditanya strategi belajar SBMPTN kurang tahu. Tapi kalau beberapa temenku, kalau aku lihat perjuangannya temenku, teman dekatku, mereka mereka belajarnya ini di waktu. Jadi misal ditargetin hari ini harus selesai latihan sekian. Besoknya harus selesai latihan berikutnya gitu. Terus kayak banyakin latihan-latihan soal. Karena kalau dilihat pola SBMPTN dari tahun ke tahun itu sama, mungkin nanti di tahun ini ditanyanya materi yang ini, tapi masih satu materi. Tapi nanti yang tahun berikutnya materi yang itu tapi di bagian yang lain gitu. Sebenarnya masih satu satu kesatuan materi. Terus sama belajarnya itu jam 3 subuh. 3 subuh, 3 pagi. Karena kan waktu itu waktunya sangat tenang, jadi materi yang masuk ke memori otak lebih mudah dipahami. Seperti itu, Kak. Maaf aku juga nggak belajar SBMPTN soalnya. Jujur. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Boleh aku tambahin ya, Kak? Boleh, boleh. Kalau dari aku, gimana sih belajar SBMPTN yang efektif itu? Aku biasanya tuh belajar, aku tuh nggak bukan orang yang ambis ya gitu. Jadi kayak aku kan SNMPTN juga gagal. Aku dulu pilih UIN Jogja gitu, terus gagal. Terus ambil apa belajar SBMPTN nih, aku kayak setiap hari tuh belajar belajar belajar, tapi ya yang masuk juga ya dikit, mungkin karena apa nggak paham atau gimana gitu. Aku kan nggak ikut bimbel juga kan, jadi aku belajar sendiri di rumah. Terus kalau siang ya sekitar kalau pagi sekitar jam 9 9 jam 10-an gitu sampai duhur, nanti istirahat, nanti aku di dilanjut setelah Isya gitu. Setelah Isya sampai jam 11 malam, terus tidur, terus jam 3 bangun, sholat tahajud, terus belajar lagi gitu sih. Terus belajar, kalau aku belajar SBMPTN itu materi dan soal itu langsung dikerjakan. Jadi nggak materi diselesaikan dulu, baru soal. Kalau aku nggak gitu. Aku langsung materi soal gitu sih. Tapi juga belum rezekinya di SBMPTN. Pas aku SBMPTN kan UN-nya semuanya, belum rezekinya. Jadi ya nggak lolos gitu. Terus alhamdulillah rezekinya aku di seleksi mandiri. Gitu ya Kak Vivi tambahannya. Ya, terima kasih, Kak, atas tambahannya. Oke, yuk ya itu tadi dari Hidayat ya. Terima kasih Hidayat udah bertanya. Terus langsung yuk yang mau bertanya lagi silakan. Oke, sudah ada di room chat. Aku bacain ya Kak. Iya, boleh, Kak. Dari Raihan Adib Givari. Sebentar. Tambahan. Aku ada temen Kak, namanya Kak Arum, itu linjur kan Kak dari IPA ke PGS dari SNMPTN. Mungkin bisa buat inspirasi buat nickname Nur Amal F. Oh ini itu ya, komentar-komentar gitu ya. Oke, Iya. terima kasih Raihan. Bukan pertanyaan Kak, mohon maaf. Jadi buat Nur Amal Aku tadi kira mungkin pertanyaan. bisa buat pertimbangan atau bisa dicoba gitu untuk linjur di SMPTN. Ya, betul banget Kak. Betul banget. Terus siapa lagi yuk yang ingin bertanya? Yuk, tanya. Aku mau nanya dong, Kak. Oke, dari... Iya, silakan, silakan. Dari siapa ini?
Dari Sunbraille. Sunbrelli. Oke. Aku mau nanya Ya. dong Kak, kan sekarang aku udah kelas 11 nih. Tapi aku masih bingung passionku nanti mau masuk apa dan mau kuliah apa. Soalnya terkadang suka berubah-ubah. Terus buat mantapinnya itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Sunbrelli. Silakan Kak Vivi untuk menjawabnya. Jadi masih berubah-ubah kayak misal hari ini kepengen manajemen gitu, terus mungkin bulan berikutnya kepengennya akuntansi gitu ya. Jadi gimana sih biar caranya mantep sama jurusan yang dipilih gitu, seperti itu ya Iya betul maksudnya. Kak. Dan aku tuh suka Kalau mikir gini, kalau misalnya nanti lulus kuliah itu kan harus tahu kerjanya apa, bukannya malah bingung sama hal yang lain kayak gitu kan. Soalnya baik banget yang kuliah tapi dia malah kerjanya malah beda, apa mungkin emang rezekinya atau gimana, tapi aku pengen yang kayak kuliah nih, aku dikuliahin di sini. Nah, aku juga mau uh, setelah lulus kuliah ya udah aku dapat kerjaan ya sesuai dengan kuliah yang aku ambil gitu. oh iya ya, paham paham. Iya, jadi kalau cara mantepinnya pasti kita cari prospek kerja dari masing-masing dari jurusan yang kita pilih gitu. Jurusannya ini prospek kerjanya apa aja, terus prospek ke depan kan kita lulus paling 4 tahun, 4 tahun ke depan gitu, kita lihat prospek kerja 4 sampai 10 tahun ke depan di kerjaan ini, di prodi yang kita pilih itu apa aja. Terus sama yaitu sih sama restu dari orang tua. Terus kalau misalnya eh, nantinya pekerjaan yang kita jalani itu nggak sesuai sama prodi yang kita ambil, itu emang banyak terjadi dan banyak banget sih kalau menurutku itu kayak faktor dari rezekinya, dari jalan terbaik yang diberikan Allah kepada kita gitu. Dan misalkan dalam menjalani kuliah di tengah-tengah jalan itu kayak merasa salah jurusan gitu. Menurutku sih nggak ada yang namanya salah jurusan ya. Karena kalau kita udah nyemplung, udah masuk ke jurusan itu, ya mau nggak mau emang ya kita harus tekuni di jurusan itu. Jadi kita harus menjalani dengan baik gitu. Udah menjawab Oke, belum Kak. ya? Atau mungkin dari yang lain ada tambahan dari admin yang lain? Mungkin kalau dari aku belum ada sih Kak. Tuh, kurang lebih kayak Kak Vivi gitu. Oke, semoga udah menjawab ya. Gimana Sambreli, apakah sudah terjawab ataukah Udah ada Kak, pertanyaan terima lagi? kasih. Sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih Sambreli dan terima kasih Kak Vivi atas jawabannya. Terus ada yang bertanya nih Kak di room chat, aku bacain ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, saya ingin masuk UNY dengan jalur SBMPTN, jurusan Pendidikan Teknik Busana. Kan ketika ingin masuk PTN, kan ada seleksi kemampuan. Nah, seleksi itu cuma seleksi tertulis, apa ada seleksi wawancaranya juga? Itu Kak, silakan Kak Vivi untuk menjawab. Aduh, sebentar. Kalau nggak salah, kalau yang prodi kayak ini apa teknik busana tadi ya? Iya, teknik busana. Pendidikan teknik busana, Kak. Maksudnya kayak portofolio gitu bukan sih itu? Sepertinya kalau di teknik busana nggak ada itu, Iya sih, kalau di teknik wawancara busana juga nggak itu ada. nggak ada portofolio.
nggak ada, iya juga nggak ada wawancara, nggak ada tes tertulis. Kalau SBMPTN ya cuma kayak mengerjakan SBMPTN gitu, UTBK, nanti daftar. Terus kalau SNMPTN ya jalur rapot. Begitu sih kalau setauku. Kalau setahu Kak Vivi gimana? Iya sama. Kukira tadi bacanya apa seleksi mandiri. Ya, ya. Cuma apa kita Ya, ngerjain SBMPTN. tes UTBK, keluar hasil, terus bisa buat daftar. Jadi nggak ada seleksi wawancara, cuma tertulis di SBMPTN ya. Iya, betul Kak. Gimana untuk Davina Safa? Apakah sudah terjawab? Apakah sepaham aku sama sepaham Kak Vivi? Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Lanjut ya, Kak. Ya, Assalamualaikum ya boleh Kak. Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Kak, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin mau tanya. Saya kan ingin masuk S1 Tata Boga. Saya sempat lihat kayak animo itu ada seleksi mandiri gitu, Kak. Nah, S1 tersebut ada uji seleksi mandirinya, Kak. Maaf karena saya masih belum tadi, Kak. Silakan Kak Vivi. Untuk seleksi mandiri itu kan ada dibagi beberapa apa ya, beberapa jalur. Contohnya seleksi mandiri pakai pakai prestasi akademik itu menggunakan raport, terus ada oh ya sebentar. Itu kalau aku mau ngoreksi ya, kalau tata boga itu nanti D4, tapi kalau pendidikan tata boga itu S1 gitu. Beda beda kampus juga. Kalau yang D4 tata boga itu ada di Wates, kalau pendidikan tata boga ada di pusat. Terus mengenai yang jalur SM seleksi mandiri itu ada beberapa contohnya dibagi menjadi banyak nih, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama prestasi akademik menggunakan raport, berikutnya prestasi unggul menggunakan sertifikat atau piagam, lanjutnya seleksi mandiri talent scouting, dan ada seleksi mandiri skor UTBK SBMPTN, selanjutnya ada seleksi mandiri CBT kampus, terus ada seleksi mandiri CBT domisili, seleksi mandiri prestasi olahraga, seleksi mandiri CBT kerjasama, dan portofolio luar negeri. Oh ya, mau jelasin kalau CBT kampus itu nanti kita datang ke kampus, sedangkan untuk domisili itu adanya waktu tahun 2020, mulai tahun 2020 karena adanya COVID, jadi tesnya itu di rumah. Kita menyiapkan perangkat komputer sendiri, HP sendiri, nanti kita mengerjakan di rumah. Terus kalau untuk yang seleksi mandiri prestasi unggul itu menggunakan sertifikat atau piagam yang minimal juara 3 tingkat kabupaten. Oh ya, terus tadi pertanyaan sempat lihat kayak animo itu ada seleksi mandiri gitu Kak. Iya, kalau animo itu kan kayak peminat yang ingin masuk ke prodi tersebut. Gitu. Jadi kalau ujian seleksi mandirinya itu kita di UN-nya sendiri ada tadi yang aku udah sebutin, dan itu per tes bayarnya 200.000 per tes, dan satu prodi ya kalau nggak salah ya Kak. Satu tes satu prodi ya Kak. Kalau yang prestasi akademik, terus prestasi unggul, talent scouting, itu iya satu prodi. Tapi kalau yang skor UTBK
sama CPT domisili, CPT kampus itu ada bisa pilih 2 prodi. Begitu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Jadi seleksi mandirinya hanya itu dan tidak ada wawancara. Eh, Itu ada dari Muhammad Arya, Kak. Berarti itu S1 bisa ya seleksi mandiri? Iya, bisa S1 bisa seleksi mandiri dan D4, kalau D4 itu hanya seleksi mandiri, D4 yang tata boga. Kalau misal S1 bisa juga seleksi mandiri, itu namanya pendidikan tata boga. Bedanya ada pendidik sama enggak. Iya, Kak. Betul banget itu. Bedanya vokasi sama yang S1. Iya, Kalau S1 ada pendidikan teknik boga, kalau yang vokasi itu cuma teknik boga. Dan kampusnya juga beda ya, Kak? beda. Terus nanti gelarnya beda, setelah lulus gelarnya beda, dan kalau D4 itu nanti endingnya suruh buat tugas akhir, kalau S1 skripsi. Dan kalau yang S1 lebih ke teori, kalau D4 lebih banyak praktek. Hmm, iya ya, Kak. Betul banget. Kalau vokasi lebih banyak prakteknya ya, Kak. Iya, benar. Oke. Terima kasih Muhammad Arya sudah bertanya dan terima kasih buat Kak Vivi sudah menjawab. Oke, Kak, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Nur Amal F. Kak, mohon izin bertanya lagi. Tadi kan dijelaskan kalau penilaian SNMPTN itu salah satunya ada yang namanya track record atau banyaknya alumni yang ada di kampus tersebut. Nah, kalau misalkan kita nggak punya alumni di prodi yang pengen ambil, tapi kalau di kampusnya ada, tapi ya cuma satu dua itu gimana, Kak? Tetap berani ambil atau mending cari kampus yang track recordnya banyak? Silakan Kak Vivi untuk menjawab. Sebenarnya kalau SMPTN sendiri itu emang kayak abu-abu sih. Yang keterima tuh yang kayak gimana sih yang dicari gitu. Terus kalau dulu aku tuh ke BK lihat yang di UNY ada berapa. Terus aku itu emang gak terlalu banyak, tapi ada. Tapi bukan yang atasku persis loh. Jadi yang sebelum-sebelumnya gitu kan ada, BK tuh pasti punya data-data nama siswa yang keterima gitu. Terus tapi kalau di kampus ada. Kalau aku tetap berani ambil sih. Karena apa? Karena kan kita maunya masuk ke prodi itu. Terus di univ itu. Terus kalau misalnya kita mikirin apa strategi masuk atau enggaknya itu kan kayak kan seakan-akan kayak ya udah aku yang penting masuk aja gitu kan. Nah kalau aku enggak sih, lebih ke gimana sih, takutnya tuh kita nggak nyaman sama sama univ lain yang nggak kita inginin. Karena apa? Karena kan kita jalanin kuliah itu kan 4 tahun ya. Kalau misalkan nantinya kita nggak nyaman sama nggak minat, nggak terlalu minat sama PTN yang diinginkan, nanti takutnya jalaninnya juga gimana-gimana gitu. Kalau aku tetap ini berani ambil. Karena SMPTN itu kembali lagi abu-abu, nggak ada yang tahu persisnya tuh kayak apa gitu. Oke, Kak. Juga aku nambahin sedikit ya, Kak. Boleh Kak? Temanku juga pas tahunku kan dia daftar Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang. Nah, itu emang dari sekolahku nggak ada sama sekali nggak ada yang di sana. Dan emang nggak ada sama sekali, dia kayak nekat tapi dia pasang strategi. Strateginya dia apa? Temanku itu pasang strateginya pertama dia ambil satu prodi satu PTN yaitu Brawijaya Teknologi Hasil Perikanan. Terus dia lihat daya tampungnya sama peminat tahun lalu gitu. Terus juga dilihat juga kan aku dari MA, kan MA itu juga sedikit ya yang diterima gitu dibanding sama SMA SMA. Jadi ya pas temanku lihat di LKMPT, MA itu ada sekitar 14-an yang diterima dari 45. Tahun dulu itu 45, tahun kemarin lah ya, 45 yang diterima.
dan ada 14 dari MA yang masuk. Jadi ya temanku beraniin daftar karena MA yang dari MA itu ada yang diterima lumayan banyak gitu. Dan alhamdulillahnya temanku yang di Brawijaya itu gak ada tapak jejak sama sekali. Dan alhamdulillah bisa lolos dengan rata-rata cuma 84 koma gitu. Jadi nggak terlalu tinggi juga gitu, dan nggak ada tapak jejak sama sekali. Begitu Kak Oh Vivi ya, tambahannya. aku juga mau nambahin, ya benar seperti yang dikatakan Kak Sabrina tadi, soalnya kita tuh waktu mau daftar SNMPTN yang nasional, kita tuh bisa lihat kota per daerah. Misalkan di Jawa Tengah untuk prodi PGSD ada 4, terus nanti prodi untuk Jawa Timur PGSD ada 5 gitu. Jadi kita bisa lihat kota per daerah juga. Jadi nggak hanya faktor track record alumni, tapi ada pemeringkatan daerah. Iya Kak, bener banget. Berarti kalau mau daftar itu juga di LTMPT-nya juga tersedia itu kayak kuota per daerah, sama juga dulunya dari SMA IPS, SMA IPA atau MA IPA itu ada berapa yang daftar gitu. Gitu ya Kak Vivi. Ya, Jadi teman-teman juga harus eh, sering-sering buka LTMPT ya, cuma lihat-lihat itu, lihat-lihat prodi-prodi, terus lihat daya tampungnya, terus lihat kota per daerahnya juga. Itu gimana Nur Amal, apakah sudah terjawab? Oke, mungkin sudah ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi, mumpung sama Kak Vivi nih bisa eh, apa sharing session lewat Google Meet gitu. Kan biar lebih jelas, apalagi dari jalur SNMPTN. Yuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh iya Kak, ini ada yang tanya lewat kata Nia. Boleh aku bacain ya Kak? boleh Kak. Oke, ini dari Ulfa. Kak, motivasi terbesar kakak masuk PG PAUD apa? Terus sama tips and trik masuk PTN ala kakak. Oke, ini aku yang jawab atau gimana Kak Vivi? Ya, Kak Sabrina aja yang dari PG PAUD. Oke, eh, oke Ulfa, aku jawab ya. Mungkin teman-teman juga yang ingin bertanya kayak gitu, sekalian aku jawab. Motivasi terbesar aku masuk PG PAUD, aku pertamanya itu nggak ada rencana pengen ambil PG PAUD gitu. Karena aku kan pas SNMPTN, aku gagal, aku daftar UIN. Gagal, terus SBMPTN, aku daftar pendidikan ekonomi sama pendidikan kewarganegaraan, aku gagal. Terus juga aku ambil seleksi mandiri. Aku seleksi mandiri itu ambil daftar banyak prodi. Ada pendidikan geografi, pendidikan IPS, pendidikan PKN, ekonomi, bahasa Jawa, terus juga PG PAUD gitu. Aku daftar banyak gitu. Nah, alhamdulillahnya aku diterima di PG PAUD gitu. Jadi ya aku daftar prodi banyak itu karena aku kayak aku suka aja gitu. Jadi aku daftar, kalau nggak suka ya aku nggak daftar gitu. Tapi kan aku dulu juga pernah pernah apa ya, pernah terbesit yang daftar PGSD. Tapi aku ya insecure dulu kan, gara-garanya peminat PGSD itu banyak pol gitu. Jadi juga jalur terakhir gitu loh. Ya udahlah aku nggak berani daftar PGSD gitu. Walaupun temanku juga yang rata-ratanya di bawah aku malah ada yang diterima di juga. Aku. Jadi ya aku awalnya nggak ada niatan, cuma ya pengen daftar itu, dan alhamdulillah rezekinya di pendidikan guru PAUD, alhamdulillah. Terus juga biasanya kan kalau banyak banyak banget ya orang yang bilang kalau pendidikan guru PAUD itu kayak apa ya, loh
kuliah di PAUD jadi apa, paling jadi guru TK, terus biasanya cuma prok-prok aja gitu. Dan nyatanya Iya. nggak seperti itu sih, tuh karena kita malah koprok-koproknya tuh nggak ada sama sekali dari semester 1 ini. Mungkin itu ada di mata kuliah teori bermain dan permainan anak. Itu juga bagaimana sih kita menciptakan permainan anak yang berdampak positif bagi anak, terus bisa berpengaruh di motorik anak, motorik kasar maupun motorik halus gitu. Jadi yang apa yang aku bayangkan itu beda jauh dari kenyataannya di studi PD PAUD. Gitu. Aku juga dulu pernah kepikiran cuma paling mudah ya gini-gini, dan ternyata itu bisa dikatakan susah. Apalagi kita mempelajari tentang psikologi anak. Di PGS juga ada ya Kak, psikologi anak Ada ya Kak? Kak, ada. Ya jadi di PGSD juga ada psikologi anak, di PG PAUD juga ada psikologi anak gitu. Jadi kita mempelajari tentang bagaimana sih perkembangan anak yang baik itu. Gitu. Walaupun besok besok cuma jadi, ya enggak cuma sih, cita-cita kan bisa lebih tinggi ya. Kalau pengen lagi S2 kan bisa jadi dosen, terus bisa mendirikan sebuah yayasan, bisa mendirikan kelompok bermain buat anak, terus apa, bimbel buat anak usia dini kan juga bisa gitu. Jadi ya yang penting kita bisa menstimulasi anak agar bisa berkembang secara baik, dan uh, juga apa ya, perkembangan anak itu sehat gitu loh. Kalau di PG PAUD seperti itu. Jadi jangan berpikiran kalau PG PAUD itu cuma keprok-keprok aja, dan berpikiran jadi guru PAUD itu apa namanya, gajinya sedikit. Itu jangan berpikiran seperti itu, karena kita hidup kuliah di PG PAUD nggak mentok sampai di jadi guru PAUD, tapi kita juga bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Terus juga Iya, benar. uh, tips and trik masuk PTN ala aku itu, yang pertama restu orang tua, yang kedua itu ya belajar, terus juga cari-cari informasi, terus apa lagi ya, cari-cari informasi, terus banyakin doa, terus banyakin sholawat, terus sedekah dan lain-lain gitu sih kalau aku. Ada tambahan dari Kak Vivi? Iya benar. Jurusan PGSD sama PG PAUD itu emang suka dipandang sebelah mata sama yang lain. Waktu aku dulu daftar SNMPTN juga iya, kayak mereka tuh pada bilang, apa sih lulusan SMA aja bisa ngajar di SD gitu. Ya aku cuma diem aja sih, nggak ngomong apapun, karena mau ngomong kayak gimana pun gak bakalan bisa ngerubah mindset mereka gitu. Tapi kalau sekarang itu kan Iya minimal, benar banget Kak. ya minimal kan sekarang kalau bisa guru S1, biar apa? Biar nanti mutu pendidikan di Indonesia juga lebih baik. Apa ya? Kan kita juga besok setelah lulus nanti nggak bisa langsung ngajar. Kita tuh harus PPG dulu selama 1 tahun baru bisa ngajar. Kalau nggak sih kayaknya tuh bisa sih PPG sambil ngajar, tapi yang wajib itu PPG, pendidikan profesi guru. Iya Kak, benar banget. Jadi ya biasanya orang yang bilang PGSD inilah, terus sebagai PAUD inilah gitu. Biasanya tuh belum apa ya, belum, karena orang itu tuh nggak terjun langsung ke lapangan, nggak terjun langsung ke dunia kita mempelajari ini seperti apa. Jadi kita kayak nggak tahu isinya kayak apa, terus mempelajarinya apa dan bagaimana. Begitu ya Kak Vivi. Benar sekali. Oke, terus ini ada yang tanya lagi nih Kak. Apa langkah pertama yang dilakukan untuk persiapan UTBK? Silakan Kak Vivi, walaupun Kak Vivi nggak ikut SBMPTN, pasti tahu lah sedikit-sedikit. Oh iya, kemarin tuh aku sebenarnya sempat beli buku SBMPTN. Waktu mau kelas 3 itu kemarin, kayak karena kebawa teman aja sih, ikut-ikutan beli. Terus waktu dulu tuh, tapi bukunya akhirnya nggak kepake sih.
Terus mungkin ya apa langkah coba beli dong. Langkah awal apa tadi ya F apa? Lupa kan. Langkah Apa pertama Kak? untuk persiapan Ya, langkah UTBK. pertama. Yang pasti apa ya? Niat, yang pasti niat. Niat. Gak pernah niat. Niat. Yang pasti kalian harus niat. Terus yang kedua kayak diyakini dulu sih mau masuk PTN atau PTK karena kan kalau tahun dulu tuh PTK nggak masuk ke dinas nggak masuk ke UTBK ke SBMPTN tapi kalau tahun sekarang kayaknya beberapa ikatan dinas akan ada tes UTBK-nya gitu seperti STAN katanya sih rumor yang beredar cuma belum tahu pasti. Terus yang ketiga apa ya tadi lupa aku niat. Oh ya, Niat, mantepin persiapan mau masuk buku-buku. PTN atau PTK. Terus mulai Mm-mm. beli buku-buku. Kalau misalnya nggak buku, juga kalian bisa download soal-soal di Google. Terus yang di grup pejuang juga banyak tuh kemarin soal-soal yang di-share. Itu kalian bisa unduh. Terus bisa belajar bareng sama teman kalian. Karena kalau aku sendiri kayak belajar sama temen tuh materinya lebih ngena, lebih berkesan gitu. Terus melakukan latihan soal yang terus-menerus karena pada dasarnya soal UTBK tuh pola-polanya itu dari ke tahun ke tahun sama. Terus kan pasti kalian di sini banyak yang bingung kan mau belajar SBM atau belajar ulangan, belajar UN gitu. Ada UN gak sih sekarang tuh? Kayaknya diganti deh Kak. Ganti Masih ya? ada ya? Oh masih ada sih. Nah itu. Nah kalau saranku sih kalian mendingan sekarang ya udah fokus belajar SBM dari sekarang. Yang lain-lain itu nggak usah karena kalau kita bisa ngerjain soal SBM pastinya soal-soal yang lain itu bisa gitu. Ya emang Kak, kalau dari tahun ke tahun itu ya seputar apa soal UTBK juga seputar itu aja ya Kak ya. Jadi cuma kayak diganti jadi diganti angka lah, terus diganti kayak konsepnya gimana, tapi intinya juga sama aja sih gitu. Betul banget Kak. Oke, terima kasih tadi Kak Tania ada pertanyaan di grup pejuang. Terima kasih ya. Terus terima kasih buat Kak Vivi udah menjawab. Terus ini ada yang tanya lagi nih Kak. Dari Teguh Marwantoro. Mau tanya Kak Sabrina dulu ikut seleksi mandiri jalur yang mana? Oh iya kalau seleksi mandiri masuk golongan berapa ya? Aku jawab dulu ya Kak. Boleh Kak? Aku dulu itu daftar seleksi mandiri prestasi unggul, terus seleksi mandiri prestasi akademik, sama seleksi mandiri CBT kampus itu. Terus aku lolosnya di prestasi unggul. Itu aku pakai tiga, tiga sertifikat sama rapot. Tapi kalau prestasi unggul kan yang lebih diutamakan itu sertifikatnya dibanding dengan rapotnya. Terus kalau seleksi akademik itu lebih diutamakan rapotnya gitu. Tapi boleh mencantumkan sertifikat tapi nggak wajib. Kalau prestasi unggul itu wajib mencantumkan sertifikat. Begitu. Terus alhamdulillah aku lolosnya di prestasi unggul prodi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah banget. Dan alhamdulillah lah intinya gitu. Terus aku dapat dapat golongan maksudnya golongan apa? Golongan UKT apa bukan ya? UKT kayaknya Kak, UKT. Oh ya. Kalau UKT kan kalau mandiri itu dipatok minimal itu UKT golongan 3 minimal kan. Itu udah ketetapan dari pusat sananya itu 2.400.000. Tapi aku alhamdulillah dapat golongan 5. Itu 3,6.
gitu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman semuanya, kalau yang seleksi mandiri ada yang bilang eh apa bisa nggak sih Kak kalau seleksi mandiri itu mengajukan KIPKA? Jawabannya bisa, karena temanku juga banyak yang mengajukan KIPKA di seleksi mandiri, tapi itu diseleksi juga sih di sananya kayaknya, di pusatnya seleksi. Terus alhamdulillah temanku lolos itu yang KIPKA mandirinya. Begitu sih kurang lebih kalau KIPKA. Aku nggak terlalu paham ya karena aku nggak pakai KIPKA. Intinya aku lewat jalur prestasi unggul dan alhamdulillah dapat UKT golongan 5. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Teguh. Oh iya, Kak Vivi. Ini Teguh tadi tanya nih, untuk PPG daerah 3T masih ada atau tidak ya, Kak? Silakan Kak Vivi untuk menjawab. Kalau aku belum terlalu paham PPG sih, Kak, baru semester 1. Halo Kak Vivi. Halo, gimana? Putus-putus Itu ada yang tanya, kalau PPG 3T masih ada atau enggak ya, gitu. Itu maksudnya gimana? PPG yang PPG per daerah, maksudnya PPG-nya di daerah 3T atau gimana? Maksudnya itu gimana? Teguh Marwantoro, mohon di Silakan chat di room chat, kalau enggak open mic bisa, biar jelas gitu. Guru garis depan. ah, Itu apa, aku nggak paham. Eh, Teguh open mic aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Program pemerintah apa ya Kak? Oh 3T mungkin ya. Ini bukan sih 3T tapi 3T-nya kayaknya deh, guru yang di daerah 3T gitu maksudnya mungkin ya? mungkin ya mungkin. Iya benar. Iya Iya bener. Kak, bener Kak. Silakan Kak Vivi jawab. Kayaknya tuh masih ada, tapi kayaknya kemarin udah dihapus deh yang 3T, denger-dengar. Bener nggak? Kak Hana mungkin bisa menjawab. Kalau nggak salah udah dihapus deh. Kak Hana, silakan jawab Kak Hana. Nah, tapi tapi gini loh Kak, kan punya aku kan udah kurikulum apa ya? Kurikulum Kampus Merdeka bukan ya? Kalau tahun 2020. Kampus Merdeka ya Kak. Tapi Soalnya di gimana? kalau di itu apa namanya? Di semester 6 apa ya? Itu kan kalau di PG Vote ada pola-pola gitu ya, harus pilih yang mana yang mana. Itu tapi masih ada 3T, Kak. Tapi itu nggak tahu sih itu terlaksana atau enggak. Tapi nggak tahu sih, aku nggak terlalu paham yang masalah 3T itu. Itu program 3T yang kayak guru yang ngajar di ini kan, di apa? Di apa? Di Pedalaman daerah bukan ya? 3T, iya, pedalaman. Kemarin tuh aku sempet nanya-nanya ke temanku, tapi temanku jawabnya itu udah nggak ada. Cuma aku belum tahu pastinya, belum sempet searching-searching gitu. Takut salah jawab. Iya Mungkin sih, nanti soalnya aku bisa juga. ditambahin di grup aja ya. Ini Teguh Marwantoro masuk ke grup atau enggak? Halo Teguh, kamu masuk grup nggak ya? Oh, Ya udah sudah udah Kak. paham. Teguh Marwantoro masuk grup pejuang nggak? Masuk. Oh ya, berarti nanti insya Allah bisa ditambahin ya sama Kak Hana, sama Kak Vivi, Kak Tania, sama Kak Ali gitu. Kalau ada informasi mengenai 3T gitu, mungkin dari Teguh pengen banget ya mengabdi di, bukan mengabdi sih, kayak praktek itu di 3T ya. Oke, besok dikasih informasi ya kalau udah ada. Gitu ya Teguh. Oke.
Terus ini Kak, ada yang tanya lagi. Ini mungkin dari Kak Tania, tapi mungkin titipan ya. Ada pertanyaan dari Hilda Ridi nih Kak. Kak, kalau daftar SNM jurusan manajemen, tapi saya SMK jurusan pariwisata, apakah ada peluang keterima? Ini yang mau jawab siapa? Kak Vivi atau gimana? Oke, boleh mencoba jawab. Oke. Sebenarnya untuk SMK itu kalau nggak salah emang harus sesuai sama jurusan di SMK-nya. Untuk peluang atau keterima atau enggaknya, balik lagi aku nggak berani jawab peluangnya besar atau kecil karena emang di SNMPTN itu kita nggak tahu bener-bener yang keterima tuh kualifikasinya tuh yang seperti apa gitu. Dan kalau untuk SMK itu emang kuotanya kalau nggak salah hanya 25% ya dari di PTN itu. Terus kalau saranku sih jangan terlalu banyak ngarep di SNMPTN. Jadi anggap aja kalau kalian masuk pemeringkatan itu anggap aja kayak bonus dari Tuhan. Jadi kalian tuh emang harus langsung fokus aja di SBMPTN gitu. SBMPTN tuh anggap aja nggak ada gitu. Karena nanti kalau takutnya kalau kalian udah puas di SNMPTN, aku udah dapat pemeringkatan nih, aku pasti lolos nih, rata-rata aku tinggi nih gitu. Kalian udah dengan PD-nya bilang kayak gitu, tapi takutnya kenyataannya nanti amit-amitnya itu enggak keterima gitu. Jadi lebih baik kita tuh kayak nyiapin diri dari sekarang untuk kegagalan. Jadi sebenarnya tuh kita tuh harus menyiapkan beberapa persen untuk kegagalan dan keberhasilan beberapa persen agar nanti kalau kita jatuh, kita down itu kita nggak larut dalam kesedihan, larut dalam keterpurukan. Jadi aku balik Iya lagi, Kak, aku nggak betul berani banget. jawab peluang keterimanya besar atau enggak. Oke Kak Vivi, terima kasih. Mungkin dari katanya bisa jawab kan katanya juga apa dari prodi manajemen, tapi kan manajemen pendidikan. Ya kurang lebih itulah ya Kak. Bisa ada tambahan dari katanya sendiri? Oke, kurang lebih sama ya Kak Tania. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi nggak ya? Mungkin udah nggak ada yang tanya lagi Kak. Oke, berarti eh, bisa ditutup sharing session malam ini Kak. Boleh kalau udah nggak ada yang ingin ditanyakan. Oke, berarti nanti bisa lanjut tanya-tanya ya Kak di grup pejuang satu gitu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup gitu sama Kak Vivi, ada Kak Tania, Kak Hana, sama Kak Ali. Seperti itu ya. Sama-sama, Teguh, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Vivi. Aku tutup ya sharing session malam ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya yang yang meluangkan waktunya untuk ikut sharing session bersama Kak Vivi dari Prodi PGSD 2019 dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dan terima kasih atas Kak Vivi yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat belajar, tetap semangat berjuang, selamat berproses untuk bisa lolos di UNY tahun 2021. Oke, terima kasih untuk semuanya. Aku tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah gabung.